Konvensi CEDAW adalah hukum internasional yang mengatur perlindungan hak-hak perempuan dari segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Dengan meratifikasi, artinya negara Indonesia menjadi terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan dalam konvensi. Salah satu kewajiban negara yang telah meratifikasi CEDAW yaitu membuat laporan periodik 4 tahun sekali tentang implementasi CEDAW ke Komite CEDAW. Pada 2021, Komite CEDAW melakukan dialog konstruktif untuk membahas laporan CEDAW dari negara-negara dalam sesi ke-80 pada tanggal 18 Oktober hingga 12 November 2021. Sesi dialog komite dengan pemerintah Indonesia telah dilaksanakan pada 28 dan 29 Oktober 2021. Setelah dialog konstruktif, Komite CEDAW PBB mengeluarkan concluding observation untuk pemerintah RI pada tanggal 15 November 2021. Berikut adalah isu-isu yang menjadi perhatian Komite CEDAW. Trafficking dan eksploitasi prostitusi. Komite prihatin terhadap persoalan eksploitasi perempuan dan anak perempuan dalam prostitusi di Indonesia, termasuk selama pandemi COVID-19. Stigma sosial dan meluasnya diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam prostitusi, termasuk perempuan transgender. Rekomendasi Komite CEDAW untuk pemerintah RI mengalokasikan SDM, bantuan teknis dan keuangan yang cukup untuk pelaksanaan rencana aksi nasional pencegahan perdagangan orang, memastikan identifikasi dini dan rujukan perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban perdagangan orang ke layanan korban yang memadai, termasuk memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum terkait tentang penerapan pedoman identifikasi korban dan metode interogasi yang sensitif gender yang efektif. Pembela HAM perempuan. Komite prihatin atas kasus intimidasi, pelecehan, dan ancaman terhadap perempuan pembela hak asasi manusia di Indonesia, khususnya yang bekerja mengadvokasi hak atas tanah dan lingkungan. Rekomendasi Komite CEDAW untuk pemerintah RI mengadopsi langkah-langkah efektif untuk perlindungan perempuan pembela HAM dan berkonsultasi dengan mereka agar mereka dapat dengan bebas melakukan pekerjaannya tanpa rasa takut atau ancaman intimidasi, pelecehan, atau kekerasan. Secara efektif menyelidiki, menuntut, dan menghukum secara memadai semua pelaku pelecehan, kekerasan, dan intimidasi terhadap perempuan pembela HAM dan memberikan pemulihan yang efektif bagi para korban. Partisipasi perempuan dalam politik dan kehidupan publik. Komite tetap prihatin dengan rendahnya partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan publik, terutama di daerah pedesaan, dan kurangnya informasi tentang sistem paritas gender untuk penunjukan dan perekrutan perempuan pejabat ke pemerintahan dan layanan publik lainnya. Rekomendasi Komite CEDAW untuk pemerintah RI mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan publik di semua tingkatan, memberikan pengembangan kapasitas terkait kepemimpinan politik, dan memperkuat kampanye peningkatan kesadaran tentang fakta bahwa partisipasi penuh, setara, bebas, dan demokratis dalam kehidupan politik dan publik atas perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki merupakan persyaratan untuk implementasi penuh Konvensi CEDAW. Mengumpulkan data secara sistematis untuk memantau kemajuan keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik dan publik, terutama pada tingkat pengambilan keputusan. Pendidikan. Kurangnya data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, disabilitas, lokasi, dan status sosial ekonomi terkait dengan dampak dari adanya sistem pelaporan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan di lingkungan pendidikan. Pelecehan dan intimidasi di lingkungan sekolah terhadap perempuan dan anak perempuan, terutama perempuan kelompok marginal. Rekomendasi Komite CEDAW untuk pemerintah RI memfasilitasi akses oleh perempuan dan anak perempuan dari kelompok yang kurang beruntung dan terpinggirkan ke pendidikan, termasuk dengan memberikan dukungan keuangan dan membangun kapasitas staf pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan inklusif bagi mereka. Mengadopsi kebijakan tanpa toleransi terhadap kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan di sekolah,
melakukan peningkatan kesadaran yang memadai di lembaga pendidikan untuk mencegah segala bentuk pelecehan dan kekerasan berbasis gender terhadap siswa, dan memastikan bahwa pelakunya dituntut dan dihukum secara memadai, serta memberikan bantuan psikologis, medis, dan hukum kepada para korban. Pekerjaan. Tidak adanya undang-undang komprehensif yang mendefinisikan dan secara efektif untuk melarang kekerasan dan pelecehan berbasis gender, termasuk pelecehan seksual di tempat kerja. Indonesia sangat lamban dalam mengadopsi undang-undang untuk melindungi pekerja rumah tangga, termasuk RUU untuk pekerja rumah tangga, Konvensi ILO 189 tentang pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga, dan terbatasnya implementasi 18 nomor 2017 tentang perlindungan pekerja migran. Tidak adanya informasi yang jelas dan terkini tentang perempuan penyandang disabilitas di sektor tenaga kerja dan tantangan signifikan yang dihadapi oleh perempuan penyandang disabilitas, serta masalah khusus yang dihadapi perempuan penderita kusta. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja dapat berdampak pada hilangnya mata pencarian dan pekerjaan perempuan, termasuk perlindungan atas lembur yang dibayar, perlindungan dari pemutusan hubungan kerja, dan hak perempuan atas cuti yang dibayar. Rekomendasi Komite SIDO untuk pemerintah RI, tanpa menunda lagi, mengadopsi RUU PPRT, perlindungan pekerja rumah tangga yang memberikan kondisi kerja yang sama seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meratifikasi Konvensi ILO 189 tahun 2011 tentang pekerjaan layak bagi pekerja rumah tangga, dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Melakukan kegiatan peningkatan kesadaran dan pelatihan sektor publik dan swasta yang berkaitan dengan disabilitas. Meningkatkan mekanisme dukungan untuk memastikan perempuan penyandang disabilitas dapat pekerjaan untuk penghidupannya, dan mempublikasikan statistik atau data terkini dan terinci tentang perempuan penyandang disabilitas di angkatan kerja. Menjamin perlindungan hak atas cuti hamil, menstruasi dan menyusui yang dibayar, dan memastikan bahwa perempuan akan dilindungi dari praktek kerja paksa, diberikan upah lembur, mesti kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengubah aturan tentang pengupahan dan kerja lembur. Kesehatan. Terbatasnya akses layanan kesehatan yang dihadapi oleh perempuan korban kekerasan dan diskriminasi berbasis gender di pedesaan, perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS, perempuan penyandang disabilitas, perempuan yang dipenjara, dan perempuan pengguna narkoba. Terbatasnya akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi perempuan sesuai usia yang komprehensif, tingginya angka kematian ibu dan gizi buruk, terutama di daerah pedesaan, diskriminasi terhadap perempuan disabilitas, dan belum dilaksanakannya ketentuan Undang-Undang Kesehatan tentang aborsi aman untuk indikasi medis dan korban perkosaan yang menyebabkan perempuan melakukan aborsi yang tidak aman. Rekomendasi Komite SIDO untuk pemerintah RI, menghilangkan diskriminasi, kekerasan, dan stigma terhadap perempuan di pedesaan, perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS, penyandang disabilitas, perempuan dalam tahanan, dan perempuan pengguna narkoba, dan memastikan bahwa mereka memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi, layanan dan pengobatan HIV dan narkoba. Memastikan perempuan dan anak perempuan memiliki akses terhadap informasi dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi di seluruh wilayahnya, termasuk pendidikan seksualitas sesuai usia dan metode kontrasepsi modern dengan mencabut undang-undang dan peraturan yang membatasi. Mengintensifkan upaya penurunan angka kematian ibu dan gizi buruk, terutama di daerah pedesaan. Memperpanjang batas waktu untuk melakukan aborsi, melegalkan aborsi dalam kasus perkosaan dan incest, indikasi gangguan janin, kasus dan ancaman terhadap kehidupan perempuan hamil, serta dekriminalisasi dalam semua kasus lain, dan menyediakan layanan aborsi dan pasca aborsi yang aman, dan menghapuskan perampasan kebebasan perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas. Perempuan adat di pedesaan. Perempuan adat di pedesaan terkena dampak pembangunan, termasuk eksploitasi sumber daya alam, deforestasi dan ekspansi pertanian, juga konflik tanah.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja berpotensi merusak lingkungan karena menghapus persyaratan izin lingkungan dan dampak lingkungan sehingga mengancam para perempuan adat atas tanah dan wilayah adatnya. Rekomendasi SIDO untuk pemerintah RI mempercepat upaya untuk melindungi hak perempuan adat untuk menggunakan sumber daya alam dan hak atas tanah, termasuk dengan memperluas cakupan masyarakat dan hukum adat, serta mencabut atau mengubah undang-undang yang melemahkan hak perempuan adat atas penggunaan tanah, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja. Lesbian, biseksual, dan transgender, dan intersex. Adanya undang-undang yang diskriminatif dan peraturan provinsi atau kota terhadap perempuan lesbian, biseksual, dan transgender. Prevalensi praktek diskriminatif terhadap lesbian, biseksual, dan transgender perempuan dan intersex, seperti pengucilan sosial, tindakan ujaran kebencian dan pelecehan, dan penahanan sewenang-wenang oleh polisi. Rekomendasi Komite SIDO untuk pemerintah RI mengadopsi langkah-langkah legislatif dan kebijakan untuk memerangi kekerasan dan diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan lesbian, biseksual, transgender, dan intersex, termasuk ujaran kebencian dan pelecehan fisik, verbal, dan emosional. Melindungi hak asasi perempuan lesbian, biseksual, dan transgender dan intersex di semua wilayah dan melakukan kegiatan peningkatan kesadaran untuk mengatasi stigmatisasi mereka di masyarakat. Perkawinan dan hubungan keluarga. Tidak adanya strategi yang efektif dengan jelas prioritas dan jadwal untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan dalam perkawinan dan hubungan keluarga dengan cara merevisi Undang-Undang Perkawinan, KUH Perdata, dan ketentuan diskriminatif lainnya seperti ketentuan yang mengizinkan poligami, nikah siri, dan penculikan pengantin. Rekomendasi Komite SIDO untuk pemerintah RI mengubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, KUH Perdata, dan ketentuan diskriminatif lainnya dengan maksud untuk melarang poligami, membuat perkawinan sipil dan perceraian dapat diakses oleh semua perempuan, serta memastikan kasus-kasus penculikan pengantin yang berujung pada perkawinan paksa diselidiki secara efektif, pelakunya diadili, dan korbannya mendapatkan akses perlindungan. Perempuan dan pandemi COVID-19. Komite prihatin terhadap program-program bantuan sosial yang belum optimal serta belum memasukkan kelompok perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender. Rekomendasi Komite SIDO untuk pemerintah RI memastikan bahwa perempuan dan anak perempuan mendapatkan manfaat yang sama dari paket stimulus, termasuk dukungan keuangan yang ditujukan untuk mengurangi dampak sosial ekonomi dan pandemi, dan berupaya mencegah kekerasan dan diskriminasi berbasis gender secara efektif terhadap perempuan dan anak perempuan. Kerangka legislatif. Penundaan dan signifikan dalam pembahasan RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender dan tidak adanya definisi diskriminasi terhadap perempuan dalam undang-undang negara pihak. Sebanyak 421 peraturan daerah dan kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan, termasuk peraturan wajib mengenakan jilbab. RUU KUHP yang berupaya mengkriminalisasi seks di luar nikah yang dapat berdampak pada perempuan lesbian, biseksual, dan transgender, membatasi hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan. Rekomendasi Komite SIDO untuk pemerintah RI mengadopsi kerangka waktu yang konkret untuk adopsi rancangan undang-undang tentang kesehatan dan keadilan gender, mengubah atau mencabut dalam jangka waktu yang jelas semua peraturan dan kebijakan yang diskriminatif, termasuk ketentuan peraturan jilbab, dan menjamin bahwa rancangan KUHP tidak mendiskriminasi perempuan dan membatasi hak kesehatan seksual dan reproduksi mereka, dan bahwa proses penyusunannya sepenuhnya harus inklusif dan partisipatif bagi perempuan. Perempuan dan akses terhadap keadilan. Terjadinya hambatan yang terus-menerus, termasuk stigma, ketakutan akan pembalasan, diskriminasi yang mengakar, yang menghalangi perempuan dan anak perempuan untuk mengadukan kasus diskriminasi dan kekerasan berbasis gender yang menimpanya, dan kurangnya kesadaran di lembaga peradilan serta aparat penegak hukum tentang protokol yang sensitif gender dalam menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Penundaan pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual. Rekomendasi Komite SIDO untuk pemerintah RI memastikan bahwa perempuan yang menjadi korban diskriminasi dan kekerasan berbasis gender dapat mengajukan pengajuan tanpa takut akan pembalasan atau stigma dan memiliki akses ke pemulihan yang efektif dan dukungan korban, seperti bantuan medis dan psikologis dan tempat penampungan atau ruang aman. Mempercepat sebagai prioritas dalam kerangka waktu yang jelas
adopsi undang-undang penghapusan kekerasan seksual, dan memastikan partisipasi efektif perempuan di semua tahap. Diskriminasi, stereotip, dan praktek-praktek berbahaya. Komite sangat prihatin dengan sikap dan pandangan patriarki yang mengakar kuat serta diskriminatif terhadap peran dan tanggung jawab perempuan untuk melanggengkan subordinasi mereka dalam keluarga dan masyarakat. Komite juga prihatin bahwa Angkatan Laut dan Angkatan Udara Indonesia belum secara eksplisit mengakhiri tes keperawanan ketika merekrut para perempuan muda, dan praktek ini merupakan pelanggaran atas hak privasi dan integritas fisik dan mental mereka. Rekomendasi Komite SIDO untuk pemerintah RI mengadopsi strategi komprehensif dengan langkah-langkah proaktif dan berkelanjutan yang ditargetkan pada perempuan dan laki-laki di semua lapisan masyarakat, termasuk para pemimpin agama, untuk menghilangkan stereotip dan sikap patriarki tentang peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat, mengadopsi undang-undang untuk melarang apa yang disebut tes keperawanan dan melakukan pelanggaran peningkatan kesadaran yang komprehensif bagi anggota Angkatan Laut dan Angkatan Udara Indonesia tentang dampak negatifnya, dan untuk menantang dan mengubah stereotip diskriminasi dan sikap patriarki yang merupakan akar penyebab berbahaya ini. Sunat perempuan atau female genital mutilation. Permenkes nomor 1636 tahun 2010 telah digantikan dengan Permenkes nomor 6 tahun 2014 yang secara eksplisit menyatakan bahwa sunat dan mutilasi alat kelamin perempuan bukan tindakan medis. Komite prihatin bahwa Permenkes ini tidak melarang sunat alat kelamin perempuan atau menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melakukannya. Rekomendasi Komite SIDO untuk pemerintah RI mengkriminalisasi segala bentuk sunat dan mutilasi alat kelamin perempuan dan memastikan bahwa kriminalisasi tersebut tidak dapat dianulir oleh fatwa atau keputusan lain yang dikeluarkan oleh otoritas agama atau ulama. Melakukan kampanye peningkatan kesadaran dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya dan kejahatan serta menghentikan sunat perempuan, khususnya di kalangan petugas medis, orang tua, tokoh masyarakat, ulama, dan laki-laki, serta anak laki-laki. Sebagai negara peratifikasi SIDO, Indonesia berkewajiban melaksanakan semua rekomendasi dalam Concluding Observation Komite SIDO PBB sebagai bentuk komitmen internasional negara. Mari kita kawal pelaksanaan Concluding Observation Komite SIDO.